Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang hidup yang sangat berguna di hadapan Tuhan. Saudara, hidup kita di dunia ini begitu singkat, dan hidup kita di dunia ini hanya sekali. Seharusnya setiap manusia berpikir bagaimana supaya kehidupannya di dunia ini yang singkat dan hanya sekali ini menjadi kehidupan yang sangat berguna. Karena alangkah menyedihkannya saudara, jika hidup yang hanya sekali ini dan begitu singkat ini berlalu begitu saja tanpa makna dan tanpa arti. Berbicara tentang kehidupan yang berguna, makna, arti, dan guna dari kehidupan kita itu bukan tergantung apa kata manusia. Manusia seringkali memberi label kehidupan seseorang itu kehidupan yang berarti, kehidupan yang berharga adalah dari penilaian dunia, adalah dari keberhasilan dunia, adalah dari ketika orang tersebut memiliki ini, itu, dan sebagainya. Saudara, kalau kita bicara tentang makna hidup, maka secara objektif kita harus melihat dari sisi pencipta kita. Dia yang menciptakan kita dan Dia yang tahu sesungguhnya apa arti dari kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang arti dan makna hidup, maka jangan tanya apa kata dunia tentang makna hidup, tentang arti hidup, tentang harga kehidupan. Tetapi tanya Tuhan sendiri. Apa kata Tuhan tentang makna hidup kita? Kehidupan yang bagaimana yang berharga di hadapan Tuhan. Saudara, itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini. Dengan kerinduan dan harapan supaya melalui renungan malam hari ini
setiap saudara yang mendengar renungan malam hari ini, saudara mulai berpikir bagaimana supaya kehidupan yang sekali ini menjadi kehidupan yang sangat berguna dan bermakna di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk renungan kita malam hari ini adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-18 mulai ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga setiap saudara yang mendengarkan renungan ini akan benar-benar diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Kisah Rasul pasal 18 mulai ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Apolos di Efesus. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang sudah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana teks firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang murid yang bernama Apolos. Dan firman Allah mencatat tentang Apolos ini, bahwa di ayat 27 bagian terakhir, ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Apolos ini sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Kristus, dia menjadi seorang yang sangat berguna. Dan dia menjadi seorang yang sangat berguna bukan menurut apa kata orang lain, tapi menjadi seorang yang sangat berguna menurut firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan yang mencatat bahwa hidup Apolos ini adalah kehidupan yang sangat berguna. Saudara, saya percaya sekali lagi bahwa setiap kita rindu supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang sangat berguna. Tetapi sekali lagi saudara, hidup yang berguna bukan apa kata orang lain. Kalau manusia menilai makna dari hidup, maka manusia pada umumnya akan menilainya dari sisi siapa saudara dan apa yang saudara miliki, seberhasil apa saudara, sekaya apa saudara, apa pangkat dan jabatan saudara dan sebagainya. Padahal itu adalah hal-hal yang bersifat sementara.
dan semuanya akan hilang lenyap. Makna hidup yang sesungguhnya adalah, sekali lagi, seharusnya menurut pencipta kita. Apa makna kita diciptakan, seharusnya itulah makna hidup yang sesungguhnya. Itu sebabnya kemana kita pergi mencari arti atau makna dari kehidupan yang sesungguhnya? Kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Kehidupan yang bagaimana, yang benar-benar bermakna dan berguna menurut Tuhan, itulah makna hidup yang sesungguhnya. Dan hari ini saudara, kita bisa belajar dari seorang murid Tuhan, di mana dicatat bahwa kehidupannya sangat berguna. Sekali lagi di ayat 27 itu bagian terakhir, setibanya di Akaya, maka ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Bahkan firman Allah mencatat bahwa kehidupan Apolos ini menjadi kehidupan yang sangat berguna. Biarlah saudara malam hari ini muncul kerinduan yang begitu dalam di hati kita, dalam kehidupan kita, supaya hidup ini menjadi kehidupan yang sangat berguna. Karena kehidupan ini singkat, kehidupan ini hanya sekali, dan semuanya akan berlalu. Jangan sampai semuanya berlalu begitu saja, tapi biarlah kehidupanku dan kehidupan saudara menjadi kehidupan yang sangat berguna. Yang menjadi pertanyaannya, dan yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara, adalah kehidupan yang bagaimana, yang bermakna dan berguna di hadapan Tuhan menurut penilaian Tuhan. Saudara, di dalam video ini melalui teks firman Tuhan ini, kita akan belajar bahwa Apolos ini menjadi seorang yang sangat berguna menurut penilaian firman Tuhan, karena ada 3 hal di dalam dirinya yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini saudara. Yang pertama itu ada di ayat 24 saudara, di mana dikatakan di sana, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dan kemudian di ayat 27 bagian terakhir dikatakan, setibanya di Akaya maka ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Saudara, yang pertama, mengapa pada akhirnya kehidupan Apolos ini menjadi seorang yang sangat berguna menurut penilaian firman Tuhan, menurut penilaian Tuhan sendiri, dan memang benar-benar hidupnya berdampak pada orang lain, karena dikatakan dia sangat berguna bagi orang yang percaya. Yang pertama saudara, yang menjadi alasannya adalah karena Apolos ini adalah seorang yang sangat fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Artinya yang pertama, bagaimana sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang sangat berguna, karena dia adalah seorang yang memahami firman Tuhan. Dia mendalami firman Tuhan. Bahkan dikatakan dia seorang yang sangat fasih dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Saudara, sebagai pengikut Kristus, seorang pengikut Kristus, orang tersebut akan memiliki kehidupan yang berarti dan berguna dan bisa berdampak jika orang tersebut memahami firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Karena tanpa mendalami dan memahami firman Tuhan, bagaimana dia bisa menghidupi firman Tuhan? Tanpa dia memahami kebenaran-kebenaran firman,
bagaimana dia bisa menghidupi firman. Itu sebabnya saudara, bagaimana supaya kehidupan seorang pengikut Kristus bisa menjadi kehidupan yang sangat bermakna dan sangat berguna. Orang tersebut harus menjadi orang yang memahami firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Saudara, kalau saya dan saudara rindu kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermakna dan berguna, saya dan saudara harus menjadi orang-orang yang mengerti firman, memahami firman. Bagaimana supaya kita mengerti dan memahami firman? Belajarlah firman. Apolos ini dia berasal dari Alexandria. Kota Alexandria adalah kota yang di sana sangat kuat akademisnya saudara, pendidikannya. Orang-orang di Alexandria itu terkenal dengan filsafatnya, orang-orang yang belajar di sana. Dan Apolos ini berasal dari sana. Artinya bisa disimpulkan bahwa kenapa Apolos ini menjadi seorang yang fasih berbicara dalam soal-soal kitab suci, memahami firman Tuhan, karena dia orang yang suka belajar firman Tuhan. Orang yang suka meneliti, merenungkan firman Tuhan, sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang sangat fasih memahami firman Tuhan, dan dengan demikian akhirnya kehidupannya menjadi kehidupan yang sangat berguna dan bermakna. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Saya dan saudara akan menjadi orang yang sangat berguna. Hidup kita akan menjadi kehidupan yang sangat bermakna jika hidup kita, di dalam kehidupan kita menjadi orang yang suka merenungkan firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang ahli dan memahami firman Tuhan. Dengar saudara, sekalipun seseorang, saya atau saudara, memiliki banyak hal di dunia ini, saya dan saudara menjadi orang kaya, orang sukses menurut ukuran dunia, menjadi seorang yang berjabatan tinggi, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi jika kita tidak memahami firman Tuhan, yang akhirnya berdampak kita tidak hidup menurut kebenaran firman Tuhan, maka semuanya itu nol di hadapan Tuhan. Karena orang yang hidupnya bermakna dan berguna itu adalah orang yang memahami firman Tuhan. Karena dengan memahami firman Tuhanlah pada akhirnya dia bisa menghidupi firman Tuhan. Saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita tergolong orang yang fasih dalam firman Tuhan? Apakah kita tergolong orang yang memahami kebenaran firman Tuhan? Seharusnya saya dan saudara menjadi orang yang memahami firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita telah diberi firman-Nya. Kita telah diberi Alkitab. Wahyunya telah diberi kepada kita supaya kita bisa belajar kebenaran-kebenarannya, kita bisa belajar firman-Nya, dan akhirnya kita menjadi seorang yang memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga akhirnya hidup kita bermakna dan berguna. Ditambah lagi begitu banyak media saudara yang bisa saudara gunakan untuk belajar dan mendalami firman Tuhan. Channel renungan ini salah satu dibuat tujuannya adalah supaya lebih banyak anak-anak Tuhan lebih mendalam akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam channel ini saudara setiap hari diposting renungan yang baru yang dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Setiap hari jam 7 malam akan diposting seri renungan baru saudara. Kalau saudara mau hidup saudara bermakna dan berguna di hadapan Tuhan, dengan cara saudara memahami dan mendalami firman Tuhan, dengar. Channel ini adalah salah satu cara dan jalan bagi saudara
untuk mendalami firman Tuhan, sehingga saudara akan menjadi orang yang fasih berbicara, fasih dan memahami firman Tuhan. Dan dengan demikian kehidupan saudara menjadi kehidupan yang berarti dan bermakna di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara setiap malam renungkan firman Tuhan melalui channel ini. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Dalami firman Tuhan. Pahami firman Tuhan. Karena dengan memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhanlah, maka hidup kita akan menjadi kehidupan yang bermakna dan berguna. Dengan saudara mendalami firman Tuhan, sehingga prinsip-prinsip dan kebenaran firman Tuhan itu mengisi kehidupan saudara, secara otomatis saudara akan menjadi orang yang hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran dan prinsip firman Tuhan. Dan kalau saudara sudah hidup berdasarkan kebenaran dan prinsip firman Tuhan, dalam perjalanan hidup di dunia ini pun saudara akan menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil. Itu yang pertama, saudara. Apolos menjadi seorang yang sangat berguna dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia seorang yang memahami, mendalami firman Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara, yang menjadi alasan sehingga kehidupan Apolos menjadi kehidupan yang sangat berguna di hadapan Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Kemudian saudara dikatakan, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Kemudian ayat 27 bagian terakhir, sehingga ia menjadi seorang yang sangat berguna. Saudara, yang kedua yang ada dalam diri Apolos ini adalah, selain dia memahami dan mendalami firman Tuhan, dia juga seorang yang bersemangat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, bersemangat untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan di rumah-rumah ibadat dia beritakan firman Tuhan di sana. Ia mengajar orang-orang tentang kebenaran firman Tuhan. Ia mengajar tentang Yesus. Karena di ayat 28 tadi dikatakan, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Dia bersemangat dan tidak jemu-jemu untuk memberitakan bahwa Yesuslah juru selamat, bahwa Yesuslah Mesias. Saudara, wajar kehidupan Apolos menjadi kehidupan yang sangat bermakna dan sangat berguna, kata firman Tuhan, dicatat oleh firman Tuhan. Karena Apolos adalah orang yang sangat bersemangat untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, memberitakan jalan keselamatan kepada orang banyak. Dengar saudara, hal yang paling berharga yang bisa kita beri kepada orang lain adalah berita keselamatan. Saudara, kalau saudara mau mengasihi seseorang dan saudara menolong dia, misalnya ada orang yang saudara kasihi, apakah keluarga saudara, apakah teman saudara, dia sedang sakit misalnya, dan kemudian dia harus berobat, harus dioperasi oleh dokter, tapi dia tidak akan bisa dioperasi tanpa ada sejumlah dana yang disediakan sebelum operasi dilaksanakan. Tetapi orang tersebut tidak memiliki dana, sehingga dia tidak bisa dioperasi. Padahal kalau dia tidak dioperasi, maka dia hanya menunggu hari misalnya. Lalu kemudian saudara memiliki harta, saudara adalah orang yang
kaya misalnya, dan kemudian saudara punya hati, saudara mau menolong orang ini, dan kemudian saudara mengorbankan hartamu supaya orang tersebut bisa dioperasi dan dia bisa sehat. Dan saudara, ketika saudara menolong dia dan benar akhirnya dia dioperasi dan kemudian dia sehat, dan dia akan sangat berterima kasih kepada saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, ketika dia dioperasi dan dia sehat dari penyakitnya, setelah itu berapa lama dia akan hidup? Berapa lama akan bertahan? Paling puluhan tahun ke depan. Tapi setelah itu apa? Dia akan sakit lagi dan dia akan mati. Maka kebaikan saudara tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang begitu lama. Tetapi jika saudara, selain saudara berbuat baik kepada orang lain, tetapi ada satu yang paling berharga, yaitu berita tentang keselamatan saudara beritakan kepada orang lain, maka ketika dia menerima Yesus melalui berita yang saudara sampaikan kepada dia, maka orang tersebut akan diselamatkan dan dia akan masuk surga sampai selama-lamanya. Orang tadi sehat hanya sekian waktu, sekian tahun ke depan. Tapi kalau berita keselamatan yang disampaikan kepada seseorang dan dia menerima Yesus melalui berita keselamatan yang kita sampaikan, maka akhirnya dia menjadi warga sorga dan dia akan masuk sorga sampai selama-lamanya. Itulah kebaikan yang paling tinggi, saudara, memberitakan berita keselamatan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Saudara, saudara mengasihi orang tua saudara. Harus. Sebagai orang Kristen, saudara harus buktikan saudara mengasihi orang tua, mengasihi orang lain, bahkan musuh pun disuruh untuk kita kasihi. Tetapi hari ini, apa bukti saudara mengasihi orang tua? Mungkin saudara berkata, pendeta, karena saya dari kecil, dari dalam kandungan sudah dipelihara oleh orang tuaku, maka di masa tua dari orang tuaku, aku akan memelihara mereka, aku akan merawat mereka sebaik-baiknya. Ya, kalau ada anak-anak Tuhan yang seperti itu, saya angkat jempol dan saya bangga dengan anak-anak Tuhan seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya hari ini, apakah orang tua saudara tersebut sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Apakah dia sudah yakin dosa-dosanya sudah ditanggung di kayu salib dan dia sudah ditebus oleh darah Yesus? Kalau dia belum memiliki iman dan keyakinan itu, saudara, maka kalau nanti dia mati, dia pasti masuk neraka. Akhirnya saya berpikir, kalau saudara merawat dia di dunia ini, melakukan yang terbaik bagi dia di dunia ini, tapi saudara biarkan dia menuju ke neraka, apakah bisa dibilang bahwa kita ini orang yang baik? Apakah bisa dibilang bahwa kita mengasihi dia? Jika kita menolong dia, membantu dia, merawat dia, tapi kita tahu dia belum menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya, artinya dia sedang menuju ke api neraka dan kita biarkan, apakah itu bisa dibilang bahwa kita mengasihi orang tersebut? Saudara, menurut saya alangkah kejamnya kita jika ada orang tua kita yang belum menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya, kita biarkan. Itu artinya kita biarkan dia masuk neraka sampai selama-lamanya. Artinya apa, saudara? Maka perbuatan tindakan yang paling berguna yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini adalah memberitakan berita keselamatan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kenal. Beritakan berita keselamatan bagi mereka, karena jika mereka menerima berita keselamatan itu, itulah yang paling berguna dan paling berdampak dari kehidupan kita. Kalau kita memberi dia makanan saat dia lapar, dia makan, dia kenyang, selesai. Dan besok dia akan lapar lagi.
Tapi kalau kita beritakan berita keselamatan dan dia terima Yesus sebagai juru selamatnya, maka dia akan selamat sampai selama-lamanya. Itu sebabnya yang terbaik, yang termahal yang bisa saudara beri kepada orang lain adalah berita keselamatan. Beritakanlah Injil keselamatan kepada mereka. Jika mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, beritakan Injil keselamatan itu. Itu yang kedua, saudara. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana sehingga kehidupan Apolos ini menjadi kehidupan yang sangat berguna. Dikatakan di ayat yang ke-26, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Saudara, yang ketiga, kenapa kehidupan Apolos ini menjadi kehidupan yang sangat berguna, kata firman Tuhan? Karena Apolos ini adalah orang yang siap diajar, siap diubahkan, siap diproses. Kenapa saya berkata seperti itu, saudara? Karena di ayat 24 dikatakan dia orang yang sangat fasih. Dia memahami firman Tuhan. Dia sangat mahir dalam soal-soal kitab suci, dikatakan di ayat 24. Tetapi di ayat 26, di sana dicatat bahwa satu kali Priskila dan Aquila mendengar dia sedang menyampaikan firman Tuhan, dan Priskila dan Aquila menganggap bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam diri Apolos, yang perlu dijelaskan kepada Apolos, sehingga mereka panggil dia, mereka ajar dia, dan Apolos siap diajar sekalipun dia disebut orang yang sangat fasih dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Tetapi dia tetap siap untuk dididik dan diajar. Dan terlebih lagi, saudara, ada yang tidak lazim di sini di ayat 26 ini. Karena dikatakan di sana, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka. Setelah Priskila dan Aquila, mana yang laki-laki? Mana yang suami? Priskila atau Aquila? Tentu saja Aquila. Aquila lah yang laki-laki. Dan biasanya dalam budaya Yahudi, yang ditulis terlebih dahulu itu seharusnya yang laki-laki. Harusnya tadi Aquila dan Priskila. Tetapi di sini sengaja penulis mencatat Priskila dan Aquila untuk menegaskan bahwa oleh perempuan sekalipun Apolos siap untuk diajar dan dididik. Wajar, saudara, kehidupan Apolos ini menjadi kehidupan yang sangat berguna, menjadi kehidupan yang sangat bermakna. Karena Apolos ini siap diproses dan dibentuk terus, siap diajar sekalipun dia dikenal sebagai orang yang mahir, tapi dia tetap masih siap diajar sekalipun oleh perempuan. Dia siap diajar, dia siap diproses dan terus diproses. Saudara, kalau kita rindu kehidupan kita bermakna dan berguna di hadapan Tuhan, mari alamilah perubahan hidup dengan cara siap diajar dan siap diproses seperti Apolos. Sekalipun sudah mahir, tetapi ketika ada hal yang dia tidak paham dan kemudian diajar oleh orang lain, dia siap. Bahkan diajari oleh perempuan yang biasanya tidak lazim, tapi itu pun dia siap. Sehingga akhirnya sekali lagi firman Allah mencatat di ayat 27 bagian terakhir, setibanya di Akaya maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Hidup Apolos menjadi sangat berguna. Kenapa, saudara? Pertama, dia orang yang memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan karena dia belajar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, karena dia orang yang begitu bersemangat memberitakan berita keselamatan bahwa Yesuslah sang juru selamat. Ketiga, karena dia orang yang siap diproses dan dididik, diubahkan lagi. Sebagai aplikasinya, saudara, biarlah kehidupan saudara menjadi kehidupan yang sangat bermakna dan sangat berguna. Dengan cara bagaimana, saudara?
belajar dan renungkan firman Tuhan. Hauslah akan firman Tuhan, dan beritakan jalan keselamatan itu kepada keluarga saudara, kepada orang-orang tua saudara, kepada saudara-saudaramu, kepada orang-orang yang saudara cintai. Beritakan berita keselamatan kepada mereka jika mereka belum memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus. Dan kemudian yang terakhir, milikilah karakter siap diproses, siap diajar, siap dibentuk terus dan terus di dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini Tuhan, kami kembali sudah merenungkan firman-Mu, di mana firman-Mu menegaskan supaya kehidupan kami sangat berguna, sama seperti Apolos kehidupannya sangat berguna menurut firman Tuhan, menurut penilaian firman Tuhan. Maka hari ini pun kami rindu kehidupan kami menjadi sangat berguna. Dan kami sudah belajar ya Tuhan, bagaimana supaya kehidupan kami sangat berguna, kami harus banyak belajar firman-Mu. Supaya kehidupan kami sangat berguna, kami harus banyak menyampaikan firman-Mu, menyampaikan berita Injil. Dan supaya kehidupan kami sangat berguna, kami juga harus terus siap diproses dan dibentuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu, Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara
pada malam hari ini, mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan.
Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat semuanya
Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha, Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu, apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami, jamah ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus Kristus. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan
saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini, sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.